meramut hati, merawat hati, peduli kepada apa? Hati. Saudara jamaah, nasihat berikut ini adalah nasihat kehidupan. Nasihat berikut ini adalah nasihat punjernya hidup, pusatnya hidup, penggerak kehidupan, penentu kehidupan. Dan nasihat berikut ini hanya 1/juta, mungkin 1/billion dari ilmu hati. Karena saya sebagai mubalek, makhluk Allah yang kecil, tidak akan bisa membahas hati seperti Allah mencipta hati itu. Wa fi anfusikum afala tadhakkarun. Surat Adz-Dzariyat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi banyak ayat-ayatnya Allah yang kita tidak kuasa untuk mengurai. Ayat maksudnya tanda kebesaran Allah. Salah satunya yang ada di diri kita. Salah satunya adalah hati. Para ulama-ulama dulu, ulama-ulama mangkul dulu, para sahabat, para tabi'in, mau membicarakan hati itu, sudah istilahnya itu, saya ini mau mengukur dalamnya lautan, mau mengukur tepinya lautan. Bisa nggak kira-kira saudara jamaah? Bahrun la sahilalah, lautan yang tidak bertepi. Saudara, saya mau nasihat sebagian kecil dari tentang hati. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ala inna fil jasadi mudghatan, ala inna fil jasadi mudghatan, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Insya Allah banyak yang berat yang sudah paham ini. Ingatlah di dalam badan kita ini ada segumpal daging, bukan segumpal darah, saudara. Mudghah itu segumpal daging. Yang kalau segumpal daging itu baik, semua orang, badannya, pikirannya, apanya orang itu akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu jelek, semua jasadnya, pikirannya, akalnya akan jelek. Saudara, tentang hati, bagi jamaah yang sudah mendengar, amal soleh diperhatikan supaya bisa mendapatkan hikmahnya. Pernah mendengar lewat kaset, pernah mendengar langsung, atau pernah mendengar apa saja, tolong diperhatikan. Hati, balik lagi apa saudara jamaah? Hati. Jadi kalau menurut Nabi, saudara jamaah, hati itu punjer kehidupan. Orang bisa bahagia, bisa senang, bisa baik, bisa buruk, bisa sedih, bisa susah, bisa putus asa, bisa bunuh diri. Gara-gara apa saudara? Gara-gara apa? Hati. Sak masjid ini atau di luar, di aula-aula, di kelas-kelas, di Gama 1, halo lagi Gama 1, muka-muka paling barokah. Amin. Kita ini sejamaah ya, berapa persen di antara kita yang peduli dengan hatinya seperti peduli kepada badannya? Orang usaha olahraga, makan vitamin, potong rambut tiap minggu, kalau nggak punya duit potong sendiri, mana dia? Potong brengos, potong jenggot, potong jembut, ya. Apa bedanya brengos sama jembut apa saudara? Kok ya, astagfirullahaladzim.
Ibu-ibu beli kosmetik, beli apa ini? Bukan lipstik aja, lips balm apa-apa itu. Beli sampo, keramas, beli kudung. Ada nggak jamaah yang beli kudung setiap bulan? Setiap minggu? Setiap ada model baru? Ada nggak? Ada nggak jamaah yang kudungnya lebih dari 100? Saya melihat banyak, saudara. Jamaah yang punya kudung lebih dari 300 itu ada, saudara. Ora bojone Mas Sono, ora bojone Ibrahman, ini bukan, saudara, itu dagang. Ini beli, saudara. Ora bojone Cali ini meskipun laki-laki koleksi kudungnya banyak, saudara. Kali saya bodoh nih, biar ya saya bodoh nih. Apa umroh ya? Umroh. Jadi gini ya, saya ulangi lagi sama supaya jelas. Banyak kita ini meramut fisik kita. Sikat gigi, halo sikat gigi, berapa kali sehari? Minimum berapa? Ada yang sikat gigi sampai 5 kali. Sampai kusini loro. Cukur rambut, pergi ke salon. Yang laki-laki, saudara jamaah, lupa saya pakai Fitbit, saudara. Laki-laki itu ya futsal, olahraga, bawa raket, minum vitamin. Ada nggak yang minum vitamin di sini? Ada nggak yang minum jamu, ibu-ibu? Untuk apa itu? Kesehatan, gitu. Tapi saya tanya, sak masjid yang dengarkan nasihat di luar, di dalam ini, berapa banyak orang yang peduli dengan hatinya? Melatih hatinya, memberi vitamin hatinya, merawat hatinya seperti potong kuku. Setiap 40 hari, kurang dari 40 hari sepotong kuku. Yang menyisir rambutnya, menyisir hatinya dari segala kekotoran, seperti menyisir rambutnya. Orang laki-laki kalau keluar mesti menyisir rambut. Yang menyisir berlur, gitu. Ibu-ibu ini jarang menyisir, saudara. Soalnya nek ruwet-ruwet dulu terus langsung saudara. Padahal, saudara, kita ini merawat fisik kita, merawat pikiran kita, mengasah otak kita. Hampir tiap hari, hampir tiap minggu, hampir tiap bulan, hari-hari kita peduli dengan badan kita. Tapi jarang kita yang peduli dengan apa? Hati. Padahal ya, ada hadis yang menurut saya ini yang mendasari saya memberikan nasihat ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bunyinya, tu'radul fitan alal qulubi kal hasir audan. Tu'radul fitanu alal qulub kal hasir audan. Kan? Fa ayyu qalbin ushribaha nukita fi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasiru ala qalbaini ala abyadi mithlis sofa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswadun murbadan kalkusi mujahyan. Kalau ngapal mesin niki ya enggak belum. Kalkusi mujahyan la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkaron illa ma usrifa min hawa. Kinten-kinten ngeten nggih. Keterangan ini kinten-kinten ngeten. Saya bilang kinten-kinten karena keterangan Nabi, keterangan Allah itu jauh lebih sempurna. Fitnah itu mendatangi hati kita. Itu seperti orang menganyam tikar. Fitnah datang di hati kita seperti apa tadi saja, jemaah? Seperti apa? Orang yang menganyam tikar. Cuman satu helai. Orang menganyam kan gitu, saudara. Satu helai.
Semoga bareng jodoh yang barokah, bareng keluarga yang barokah, anak yang soleh-solehat. Sambil nyuruh kopi dulu. Oh. Syukur dulu diundur. Biarin. Teman saya, biarin. Kamu mas, cepat. Kalau bareng haji yang barokah. Jazakumullah khairan. Terus ya. Jadi fitnah itu mendatangi hati kita itu seperti orang menganyam tikar. Satu helai. Kalau hati kita menerima fitnah itu, maka Allah akan menitik di hati kita titik hitam. Kalau kita mengingkari fitnah itu, maka hati kita oleh Allah dikasih hadiah titik putih. Sehingga ada dua macam hati. Nabi bilang di sini ada dua macam hati. Yang mengingkari fitnah, Nabi bilang seperti batu pualam putih yang putih bersih, mengkilap licin. Saking putihnya sampai seperti batu pualam yang mengkilap licin. Setiap fitnah datang kepleset. Apa kepleset, Saudara? Terpleset. Tidak bisa nyerap fitnah selagi langit bumi berdiri. Maka mabis samawati wal ardh. Tapi ada hati yang hitam kelam seperti batu pualam hitam yang licin. Sampai ketika ada rahmat datang, ada kenikmatan datang, ada kebaikan datang, itu kepleset. Tidak bisa tinggal di hati itu. Karena apa? Hatinya sudah terlalu jelek. Hatinya sudah terlalu hitam, seperti batu pualam yang nggak bisa agresif lagi, yang nggak bisa menyerap lagi. Setiap kebaikan datang kepleset. Nah, saudara, hadis ini yang membuat saya ingin nasihat kepada pertama saya sendiri, pada anak saya, keluarga saya, dan kepada semua jamaah. Saya share. Fabi nikmati rabbika fahadits. Dengan nikmat Tuhanmu kamu ceritakan. Kita harus peduli dengan hati kita. Ditulis, saya harus peduli dengan hati saya. Ditulis, saya harus meramut hati saya. Yang pertama tadi apa? Saya harus peduli dengan hati saya. Saya harus peduli dengan hati saya. Baris kedua, saya harus meramut hati saya. Baris ketiga, saya harus merawat hati saya. Berikutnya saya harus punya hati yang baik. Saya harus punya hati yang baik. Saya harus punya hati yang pemaaf. Saya harus punya hati yang pemaaf. Saya harus punya hati yang sabar. Saya harus punya hati yang tawadhu. Anggap asor. Saya harus punya hati yang tawakal. Ini komitmen kita. Saya mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk komitmen. Coba dibaca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harus peduli dengan hati saya. Berikutnya, saya harus merawat hati saya. Berikutnya, saya harus punya hati yang baik.
Saya harus punya hati yang pemaaf. Saya harus punya hati yang sabar. Saya harus punya hati yang tawadhu. Saya harus punya hati yang apa? Tawakal. Itu yang saya tulis itu basic, paling tidak. Yang paling top itu saya harus punya hati yang baik. Wes, full stop sebenarnya. Saya harus punya hati yang baik. Soalnya apa saja jamaah sana saat ini, jangan sampai orang di masjid ini setiap fitnah datang diterima. Apa sih fitnah itu? Saya kasih contoh ya. Boleh kasih contoh nggak ini? Boleh kasih contoh nggak? Ya Allah. Ini cuma contoh loh ya, cuma contoh. Sebelah mudah-mudahan nggak apa? Mudah-mudahan nggak menyinggung hati. Ini cuma contoh. Ada orang datang ke sampean. Mas tahu nggak pengurus di sini mas? Itu urusan tanah itu ruwet. Tanya. Mas tahu nggak pengurus ini mas? Nggak amanah. Mas tahu nggak bapak pengurus ini? Tukang ngapling. Ini dapat uang sebelilah. Mas tahu nggak? Ini pengurus pusat nih mas. Bikin ini uang sebelilah dibati sendiri. Batinya masuk ke dirinya sendiri. Pernah dengar nggak gitu? Mas tahu nggak? Orang ini orang baru tapi ini greedy, tamak. Mas ini nggak. Jadi sing jaring dirasani pengurus, sing dirasani keimaman, sing dirasani wong pusat, sing dirasani tonggone. Mas tahu nggak teman sampean itu asalnya gini, saudara, sampean kalau dengar begitu, kalau dengar begitu saudara jamaah, saman ngomong, Mas, nggak usah ngomong begitu ke saya. Sampean saya doakan mudah-mudahan Allah paling mengampuni dosa sampean. Sampean mestinya berdoa ke orang itu paling tidak. Yang sama rasani dulu, doain itu ya orang jamaah ya pengurus kita, doain. Karena gini, sampean tuh melihat sendiri apa enggak? Enggak katanya orang-orang. Loh. Katanya apa? Orang-orang. Tapi nyata itu mas. Valid. Halo, valid. Salah satu contoh menurun. Salah satu contoh. Seperti itu. Pengurusnya dirasain perkara kaplingan, perkara kos-kosan, perkara apa namanya? Ngatur jamaah, perkara warisan, perkara pernikahan. Tahu nggak sampean mas? Itu perempuan dulu sudah ada yang lamar, tapi timnya khianat. Lamarannya ditahan, gak dikasih-kasihin, karena apa? Saudaranya mau maju. Terus perempuan itu sama itu gak ada yang lamar, ini satu-satunya orang yang lamar. Loh Pak, katanya saya dengar itu ada orang mau ngelamar saya. Gak ada, fitnah itu, fitnah. Padahal ini sudah di SMS-i dosa ulur gitu, SMS-i Mbak Saman sudah saya kirimin SL. Amasya. Ini di jamaah sering terjadi seperti itu. Dalam pernikahan gak amanat. Orang lamar-lamar yang diajuin siapa? Kawannya sendiri, saudaranya sendiri. Padahal belum tentu diterima. Terus yang perempuan dinasehati. Orang itu untung ada yang lamar. Ini orangnya yang ngecengan. Ya kalau ngelamar perlu kira-kira diterima nggak saudara? Wah dia harus uangmu akhirnya. Enggak Pak, katanya ada yang ini ada orang yang SMS. SMS pelanggaran itu, dosa itu. Enggak ada buktinya. Wah, akhirnya wis kadung kisinan lho. Saudara kalau ada macam gitu datang ke kita, bilang this is not my business at all. Apa itu lho? Ini bukan urusan saya. Kamu udah nasihatin belum? Belum. Saya juga katanya-katanya kok. Kamu udah doa untuk dia belum? Belum. Ini penyelamatan hati kita.
A wise man said, I've never heard nothing, I've seen nothing, I don't talk nothing. Apa nih belum? Orang bijaksana bilang, saya nggak melihat apa-apa, saya nggak mendengar apa-apa, saya nggak bicara apa-apa. Ingat kabar Ifk. Ingat dulu. Kabar Ifk tentang siapa? Aisyah. Dituduh zina dengan siapa? Sofwan. Apa firman Allah di Quran? Kalau mereka mendengar itu kok bilang saya nggak tahu apa-apa, saya taunya hanya baik, maka baik untuk mereka. Gini apa dulu? Tapi kalau sampean sudah mulai nanggapi, begitu ya, masa? Masya Allah, masa begitu sih? Pengurus nggak paham. Sama udah langsung ikut saudara. Hati sama dia apa? Dia apa? Titik hitam.